Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Firman di channel Updating. Kali ini channel Updating akan membuat tutorial bagaimana cara membuat tempat tanda tangan di Microsoft Word. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Oke, kita lanjut ke tutorial bagaimana cara membuat tempat tanda tangan. Yang pertama, kita buka dulu Microsoft Word-nya. Kemudian sebelum kita membuat tempat tanda tangan, saya normalkan dulu spasinya dengan mengklik no spacing. Di sini ada beberapa bagian. Di sini ada normal yang sementara aktif, kemudian yang saya pilih adalah no spacing. Ini gunanya supaya jarak baris tidak terlalu renggang atau mepet. Jadi saya pilih no spacing. Kemudian untuk isi surat, saya ketik saja isi surat. Kemudian ini saya perbesar, karena yang akan kita bahas kali ini adalah cara membuat tempat tanda tangannya, bukan isi suratnya. Isi suratnya sudah ada di atas. Selanjutnya adalah bagaimana cara membuat tempat tanda tangannya. Misalnya, yang akan kita buat adalah yang membuat pernyataan. Sengkang, kita ketik sengkang. Nah, ini tergantung dari tempat teman-teman sekalian di mana membuat surat ini. Kebetulan saya buat di sengkang, maka saya ketik sengkang. Nah, di sini saya ketik sengkang 3 Oktober 2022. Kemudian saya enter lagi satu kali. Saya ketik yang membuat pernyataan. Kemudian saya enter lagi. Ini tergantung dari kebutuhan teman-teman, berapa kali enter. Ini tergantung dari besarnya tanda tangan yang akan dibubuhkan nanti di tempat yang membuat pernyataan itu. Contohnya di sini yang membuat pernyataan adalah Firman. Nah, kemudian selanjutnya mulai dari sengkang sampai nama saya blok. Kemudian untuk ketikannya bisa ke kanan, saya gunakan left tab. Ini ada left tab di atas, saya gunakan ini. Kemudian saya klik tahan tarik ke kanan. Ini tergantung dari kebutuhan teman-teman sekalian. Sampai di mana ini bisa diatur agak-agak ke kiri sedikit, tergantung dari kebutuhannya. Agak ke kanan sedikit. Nah, sekarang tempat tanda tangannya sudah jadi. Ini yang pertama. Nah, contoh lagi, ini untuk nama bisa saya bold dengan cara blok, kemudian pilih bold. Nah, kemudian untuk namanya ini masih bisa kita renggangkan karena terlalu pendek. Kita renggangkan dengan menggunakan satu spasi. Ini kita gunakan satu spasi. Ini cara yang pertama untuk membuat tempat tanda tangan. Kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa bubuhkan tab di atasnya. Misalnya di pas 4 inci, teman-teman bisa buka tab dengan cara klik saja satu kali di tempat 4 inci. Diklik. Kemudian teman-teman bisa tab satu kali. Teman-teman bisa tab dengan menggunakan tombol tab di keyboard. Kemudian ketik lagi. Oh maaf, masih bold. Kita normalkan lagi. Lepas boldnya, kita ketik yang membuat pernyataan, kemudian koma. Nah, kita enter lagi 2 kali. Nah, kita tab lagi.
beberapa kali ya, kita enter beberapa kali untuk tempat tanda tangannya. Kemudian kita tap lagi satu kali. Nah, di sini teman-teman bisa ketik namanya. Di sini saya ketik nama saya yaitu Firman. Ini cara yang kedua. Ini bisa kita bold kembali dengan cara blok namanya, kemudian pilih bold. Bisa menggunakan ini, kemudian bisa menggunakan Ctrl B langsung, maka hasilnya akan bold. Nah, sekarang selanjutnya, bagaimana cara misalnya kita ingin membuat tempat tanda tangan itu terdiri dari dua tempat yang bertentangan. Misalnya contoh, ketua dengan sekretaris. Nah, tapi ini bisa kita gunakan dengan menggunakan tab juga. Jadi kita ubah model tabnya. Di sini ada sebelah kiri, ini tab, ini yang aktif sekarang adalah left tab. Kita klik lagi, maka yang muncul adalah center tab. Ini center tab. Setelah kita ubah menjadi center tab, bisa kita klik di bagian mana yang akan kita buatkan tempat tanda tangan untuk baik itu sekretaris maupun ketua. Contohnya di sini saya tempatkan di bagian sini, di bagian 1 inci. Kemudian untuk yang satunya lagi saya tempatkan misalnya di bagian mana ya? Saya tempatkan di bagian di sinilah. Saya tempatkan di sini. Nah, setelah jadi, teman-teman bisa tap untuk membuat tanggalnya, tempat dan tanggalnya. Tap satu kali maka akan berada di tab yang pertama, kemudian tap 2 kali maka akan berada di tab yang kedua. Ini sudah center. Kita ketik misalnya Sengkang. Kita ketik Sengkang 3 Oktober 2022. Kemudian selanjutnya di sebelah kiri tempat tanda tangannya kita ambil sekretaris. Kemudian di sebelah kanannya kita ambil ketua. Kita enter lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Tergantung dari besar tanda tangan yang akan kita bubuhkan nantinya. Kemudian setelah itu kita tap lagi, maka akan center dengan sekretaris yang ada di atas. Misalnya contoh kita buat sekretarisnya adalah kita ketik misalnya Nur Hayana. Kemudian untuk ketua kita ketik Firman. Tapi sebelumnya kita tap satu kali hingga terbentuk seperti itu. Jadi ini hasilnya. Kita lihat untuk sekretaris, maka dia akan center dengan sekretaris dengan nama sekretarisnya. Untuk ketua dia akan center dengan nama ketuanya. Nah, kemudian nama bisa kita bold kembali dengan cara memblok. Kemudian teman-teman bisa pilih bold atau Ctrl B bisa juga. Untuk namanya, kalau ada yang nama yang pendek, bisa teman-teman kasih spasi di antara huruf-huruf namanya seperti ini. Selanjutnya cara membuat tanda tangan yang dimana masih ada ketua dengan sekretaris, tapi ini dengan menggunakan tabel. Nah, kita tempatkan lagi di bawahnya. Kemudian kita pilih insert, kemudian tabel. Nah, kemudian kita pilih 2 kali 1 untuk tabelnya. Nah, di sini teman-teman setelah muncul tabelnya, kita blok, kemudian kita pilih home, kemudian kita tengahkan. Ini kita tengahkan. Atau bisa juga dengan menggunakan menu yang ada di home, yaitu center atau Ctrl A juga bisa.
Sama juga dengan yang sebelah kanan. Bisa dengan menggunakan Ctrl E atau menu center yang ada di home. Selanjutnya, teman-teman bisa ketik di kolom pertama, ketik sekretaris. Di kolom kedua bisa ketik ketua, koma. Ini juga kita pakaikan koma. Kemudian kita enter sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita untuk tempat tanda tangannya. Kita ketik misalnya sekretarisnya Nur Hayana. Kemudian kita pindahkan lagi ke kolom kedua. Kita enter, kita ketik untuk ketuanya misalnya namanya adalah Firman. Kita tandai blok, kemudian pilih bold lagi. Bold, kemudian Nur Hayana kita bold juga. Nah, ini kita kasih lagi spasi karena nama saya pendek, jadi saya kasih spasi. Selanjutnya, untuk menghilangkan border dari tempat tanda tangan ini, cukup kita klik saja tanda yang ada di sudut kanan atas hingga terblok semua. Nah, kemudian kita pilih layout. Maaf, kita pilih desain. Kita pilih desain, kemudian pilih border. Setelah pilih border, pilih all border. Setelah pilih all border, maka garisnya sudah hilang atau bordernya sudah hilang dari tanda tangan ketua dengan sekretaris. Jadi kita bisa perhatikan ini center dari sekretaris dengan ketua, begitu juga dengan yang di atas. Kemudian ini juga sama. Nah, tergantung dari kebutuhan teman-teman yang mana yang ingin dibuat, apakah yang menggunakan 2 nama atau 1 nama atau misalnya 3 nama. Di sini ada sekretaris, ketua dengan sekretaris, di bawahnya biasa mengetahui. Kita ambil contoh, di bawahnya ketua dengan sekretaris ada mengetahuinya. Kita bisa gunakan center. Ini ada center, kemudian kita ketik mengetahui titik 2. Misalnya yang mengetahui adalah kepala bla bla bla. Kita ketik kepala saja, kemudian kita kasih titik-titik, kemudian kita enter lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita ketik nama kepalanya, misalnya kepalanya adalah XXXX. Nah, kemudian kita tandai lagi, kita pilih bold. Nah, coba kita hapus yang di atas, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, kita delete ini, maka hasilnya seperti ini. Sini ada isi suratnya, kemudian yang bertantangan adalah ketua, sekretaris mengetahui yang dibawanya kepala titik-titik, namanya adalah XXX. Jadi seperti ini caranya untuk membuat tempat tanda tangan supaya rapi dan tidak bengkok-bengkok seperti biasanya kalau kita menggunakan spasi biasa. Jadi sekian tutorial bagaimana cara membuat tempat tanda tangan di Microsoft Word. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman yang ingin membuat tempat tanda tangan di Microsoft Word. Untuk kali ini cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.